Tahun 2010, di sebuah desa sunyi di lereng Gunung Merapi, hidup seorang gadis bungsu bernama Ajeng. Usianya baru 19 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat letih menanggung beban hidup yang berat. Sejak kecil, ia tinggal bersama neneknya, Mbah Sri, satu-satunya keluarga yang masih tersisa setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia duduk di bangku SD. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana yang mulai rapuh dimakan usia. Atapnya bocor, dindingnya keropos, dan lantainya retak-retak. Setiap malam hujan, Ajeng harus menaruh ember dan baskom di sudut-sudut rumah untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Hidup mereka hanya bergantung pada hasil kebun kecil di belakang rumah dan bantuan tetangga yang iba. Namun sejak 2 bulan terakhir, hidup Ajeng makin dihantam kesialan. Mbah Sri jatuh sakit. Tubuhnya yang sudah renta menjadi semakin lemah. Ia hanya bisa terbaring di tikar pandan dengan napas tersengal. Bibirnya kering, kulitnya pucat, dan matanya selalu menatap langit-langit rumah seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jenengku dipanggil-panggil. Enduk, gumam Mbah Sri suatu malam dengan suara parau. Wong-wong zaman dulu, saka petilasan, wis waktuku. Ajeng menggenggam tangan neneknya erat. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak mengerti apa maksud kata-kata neneknya. Yang ia tahu, mereka butuh uang. Banyak. Biaya rumah sakit, obat-obatan, dan makanan bergizi. Semuanya tak bisa ia penuhi. Hingga malam itu datang. Ajeng bermimpi aneh. Ia berjalan seorang diri di hutan yang gelap gulita. Pohon-pohon tinggi menjulang, udara lembab menusuk kulit, dan suara lolongan serigala bersahut-sahutan. Di tengah hutan, berdiri sebuah bangunan tua menyerupai candi kecil yang sudah tertutup lumut. Petilasan, begitu orang-orang desa menyebutnya. Tempat yang dikeramatkan sejak zaman leluhur. Di depan petilasan, berdiri seorang pria asing. Wajahnya pucat, tapi tampan luar biasa. Matanya merah menyala, rambutnya panjang, dan ia mengenakan jubah hitam berhiaskan ukiran emas. "Aku sudah menunggumu, Ajeng," katanya dengan suara yang menggema namun halus seperti bisikan angin. Ajeng ingin lari, tapi kakinya seakan membeku. Tubuhnya kaku. Ia hanya bisa memandangi pria itu yang mendekat perlahan. "Datanglah padaku di malam ketiga setelah bulan mati. Bawa darahmu, bawa tubuhmu. Maka kutukar kesengsaraanmu dengan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan." Lalu mimpi itu menghilang. Ajeng terbangun dengan napas terengah. Keringat membanjiri wajahnya. Tapi anehnya, kakinya penuh lumpur. Di lantai, ada daun-daun kering yang belum pernah ia lihat di sekitar rumahnya. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus datang. Selalu sama, selalu dengan pesan yang sama. Bahkan suara pria itu mulai terdengar samar-samar saat siang hari, berbisik di telinganya saat ia mencuci pakaian di sungai atau menjemur hasil kebun. Suara itu membujuknya, merayunya, dan perlahan, Ajeng mulai goyah. Malam ketiga setelah bulan mati pun tiba. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi sinar pucat dari lampu minyak di rumah. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Ajeng berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kebaya putih pemberian almarhum ibunya. Rambutnya digelung sederhana. Di tangannya, ia menggenggam pisau kecil, bekas pisau dapur yang diasah hingga tajam. "Maafkan Ajeng, Mbah," bisiknya lirih. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan larangan. Tak seorang pun berani masuk ke sana malam-malam begini. Orang desa percaya bahwa hutan itu dijaga oleh para lelembut, dan siapapun yang masuk tanpa izin, takkan pernah kembali dalam keadaan utuh. Namun Ajeng tak peduli. Ia tak lagi punya pilihan. Petilasan tua itu benar-benar ada. Sama persis seperti dalam mimpinya. Dikelilingi pepohonan besar dengan akar-akar mencuat dari tanah, seperti tangan-tangan mati yang hendak meraih kaki siapa saja yang lewat. Udara di sekitarnya terasa dingin meskipun tak ada angin. Ajeng berdiri di tengah lingkaran batu yang sudah dipenuhi lumut. Ia menusukkan pisau ke telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah.
Darah itu meresap dan tanah bergetar pelan. Angin menderu keras, dan dari balik bayang-bayang, sosok pria itu muncul, tak berubah sedikit pun dari mimpinya. "Ajeng, kau datang padaku," katanya dengan senyum menyeramkan. "Kau siap menukar keperawananmu dengan segala yang dunia bisa beri?" Ajeng tak menjawab. Ia hanya menunduk, menangis dalam diam. Tapi kakinya tak bergerak. Ia telah memilih. Ia telah menyerahkan dirinya pada kuasa yang tak dikenalnya. Dan malam itu, di tengah petilasan yang dingin dan lembab, Ajeng menjalani ritual terlarang. Jeritan hantu-hantu perempuan terdengar menggema dari pepohonan, kabut turun perlahan menutup pandangan, dan darah menetes ke tanah sebagai awal dari kehidupan barunya. Kehidupan yang akan dilimpahi kemewahan dan kengerian abadi. Langit malam menurunkan gerimis tipis yang nyaris tak terdengar, seperti bisikan pelan dari alam gaib. Pepohonan di sekitar petilasan tua itu bergoyang perlahan. Daunnya meneteskan air seperti menangisi sesuatu yang tak kasat mata. Hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang memecah kesunyian. Ajeng berdiri di tengah lingkaran batu, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat tertimpa cahaya rembulan yang redup. Darah yang menetes dari telapak tangannya membasahi tanah. Aroma besi yang amis bercampur lumpur dan dupa gaib yang terbakar entah dari mana. Saat tetesan darah kelima jatuh, tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung raksasa yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Lalu ia muncul. Sosok pria dari mimpinya. Wajahnya rupawan, tubuhnya tinggi dengan jubah hitam panjang menyapu tanah, dan mata merah menyala yang menusuk langsung ke dalam jiwa. Suaranya menggema meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Ajeng, kau datang, seperti yang telah ditakdirkan." Ajeng ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya seperti tertancap ke bumi. Lidahnya keluh, entah karena takut, atau karena hatinya memang sudah pasrah. "Aku hanya ingin menyelamatkan nenekku," bisik Ajeng lirih. Hampir tak terdengar di antara gemuruh halus langit malam. Pangeran Iblis tersenyum samar. Harga sebuah kehidupan adalah pengorbanan. Tidak ada yang gratis, bahkan dalam penderitaan manusia. Sosok itu lalu mengangkat tangannya. Sebuah kitab tua muncul dari asap tipis yang melingkari tubuhnya. Kitab itu terbuat dari kulit manusia. Ajeng bisa mencium bau busuknya, campuran daging terbakar dan dupa ritual. Ia membuka halaman demi halaman, hingga berhenti di lembaran berisi tulisan merah yang tampak hidup, bergerak pelan seperti darah yang mengalir. "Tulis namamu di sini, dengan darahmu, maka perjanjian akan dimulai." Tangan Ajeng gemetar. Pisau kecil yang tadi ia gunakan untuk menyayat telapak tangannya, masih meneteskan darah. Ia menatap halaman itu lama, mencoba mencari keberanian di antara kepanikan yang menyergap dadanya. Tapi wajah neneknya terbayang, tubuh kurus itu terbaring lemah, dan jika ia tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Dengan satu tarikan napas panjang, Ajeng mencelupkan ujung jarinya ke luka dan menulis, "Ajeng." Begitu namanya selesai ditulis, kitab itu menutup sendiri dan menghilang dalam semburan api hitam. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Hening seketika. Bahkan jangkrik dan burung hantu tak lagi bersuara. Hanya detak jantung Ajeng yang terdengar, keras, seperti genderang perang dalam tubuhnya sendiri. Pangeran Iblis berjalan perlahan ke arahnya. Matanya kini menatap Ajeng bukan seperti manusia menatap manusia, tapi seperti binatang lapar menatap mangsa. "Keperawananmu adalah kunci. Darah sucimu akan membuka gerbang antara dunia ini dan duniaku. Setelah malam ini, kau bukan lagi manusia biasa." Ajeng mundur setapak, tapi kakinya tertahan. Tanah di bawahnya mencengkeram seperti tangan-tangan gaib, menariknya kembali ke tengah lingkaran batu. Pangeran itu mendekat, menyentuh dagu Ajeng dengan ujung jarinya yang dingin dan kasar. "Jangan takut. Kau akan merasakan kenikmatan dunia yang tak pernah kau bayangkan. Tapi itu datang setelah kau melewati malam ini." Dengan gerakan pelan namun pasti, Pangeran Iblis mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Ajeng. Lidahnya bercabang, suaranya menggema seperti berasal dari ratusan mulut yang berbeda. Seketika tubuh Ajeng kaku, matanya memutih, dan jiwanya seolah keluar dari raganya.
Ajeng melihat dirinya sendiri, tubuhnya terbaring di atas altar batu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam melingkar, menari seperti kobaran api hidup. Jeritan perempuan terdengar dari segala arah, nyaring, memilukan, seolah menyayat-nyayat kesadaran Ajeng yang masih tersisa. Lalu tubuhnya kembali tersedot masuk. Ia membuka mata dan mendapati dirinya sudah telanjang. Jubah hitam Pangeran Iblis melayang ke tanah, dan tubuh mengerikan itu mulai mendekapnya. "Terimalah, dan kau akan mendapatkan segalanya," bisiknya di telinga Ajeng. Ritual pemenuhan tumbal berlangsung dalam kabut tebal dan cahayanya merah seperti bara. Tak ada cinta, hanya pengorbanan. Tak ada kelembutan, hanya perjanjian yang mengikat selamanya. Saat semuanya berakhir, Ajeng tergeletak lemas di atas batu. Tubuhnya basah oleh darah, keringat, dan sesuatu yang tak ingin ia sebutkan. Pangeran Iblis berdiri di atasnya. Jubahnya kembali melilit tubuh seperti asap hitam. "Kau telah diterima. Kekayaan, kekuasaan, dan keinginan duniawi akan datang padamu dalam waktu 7 hari. Tapi ingat, Ajeng, setiap tahun, pada malam yang sama, kau harus memberikan satu tumbal. Seorang gadis, suci, sepertimu malam ini. Jika tidak, maka darahmu sendiri akan kuhisap." Ajeng tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya menggigil. Matanya kosong. "Aku akan selalu bersamamu. Kau tak bisa lari. Bahkan setelah mati." Sosok itu menghilang dalam pusaran angin dan jeritan gaib. Lingkaran batu menjadi sepi. Kabut menipis. Malam kembali sunyi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya tubuh Ajeng yang terbaring di sana, menjadi saksi hidup dari sebuah perjanjian berdarah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Ajeng terbangun di atas kasur kapuk yang tipis dan berdebu. Cahaya matahari menyelinap dari sela-sela dinding bambu rumahnya. Kepalanya pusing, tubuhnya nyeri, dan selangkangannya perih seperti habis tercabik sesuatu yang tak manusiawi. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang berbeda. Tangannya bersih. Luka sayatan di telapak yang semalam berdarah-darah kini hilang tak berbekas. Bajunya sudah kembali menutupi tubuhnya, dan rambutnya terurai rapi seperti tak pernah disentuh angin malam dari petilasan terkutuk. Ajeng duduk perlahan, menatap sekeliling. Rumah itu masih sama, miskin, sepi, tua. Tapi di atas meja reot di sudut ruangan, ada benda yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah koper hitam, tertutup rapat, dan berkilau seperti baru dibeli. Dengan tangan gemetar, Ajeng menghampirinya. Ia membuka pengait logam itu perlahan, klik. Tutupnya terbuka, dan mata Ajeng membelalak. Uang, ratusan juta rupiah, dalam pecahan 100.000, tertata rapi dalam barisan yang padat. Aroma khas kertas uang yang masih baru menyeruak ke hidungnya. Ia langsung mundur, kaget, nyaris terjatuh. Ya Tuhan! Tapi ia segera sadar, ini bukan pemberian dari Tuhan. Ini hasil perjanjian. Perjanjian dengan iblis. Belum habis keterkejutannya, terdengar suara batuk dari dalam kamar. Mbah Sri. Ajeng langsung berlari ke dalam. Neneknya, yang selama 2 bulan hanya bisa terbaring lemah, kini duduk bersandar di dinding. Pipinya mulai berisi, kulitnya tak sepucat kemarin, dan matanya menyapu kamar seakan baru kembali dari alam kematian. "Ajeng, ini rumah kita," gumam Mbah Sri lemah. Air mata Ajeng mengalir seketika. Ia memeluk neneknya erat. Di satu sisi, ia bersyukur. Tapi di sisi lain, hatinya mulai digigit rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Karena ia tahu, keajaiban ini bukan dari surga. Hari itu, Ajeng membeli obat-obatan terbaik dari apotek kota. Ia juga membawa neneknya ke dokter umum di klinik swasta. Seminggu berlalu, kondisi Mbah Sri membaik pesat. Tetangga-tetangga mulai berbisik heran. "Loh, kok Ajeng sekarang bisa naik motor baru?" "Ya, rumahnya mulai direnovasi, katanya mau pakai keramik. Katanya neneknya udah mau makan daging ayam tiap hari." Ajeng hanya tersenyum kaku saat ditanya. Ia bilang, "Rejeki mendadak, Bu.
Ada warisan jauh dari Jawa Barat. Tapi malam-malamnya tak lagi tenang. Setiap tengah malam, tepat jam 12, Ajeng mulai mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan, teratur, seperti denting jam kematian. Tok, tok, tok. Kadang disertai bisikan pelan yang hanya ia dengar, meski radio dan TV dalam rumah sedang mati. Ajeng, 7 hari lagi, siapa tumbal pertamamu? Ajeng menutup telinganya, menangis di dalam selimut. Tapi suara itu terus datang. Kadang dari bawah tempat tidur, kadang dari belakang cermin, kadang bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Puncaknya terjadi malam ke-7 setelah perjanjian. Ajeng berdiri di kamar mandi, hendak membasuh wajah, ketika ia melihat bayangan di cermin bukan lagi dirinya. Sosok perempuan berdarah dengan wajah rusak menatapnya dari balik kaca. Matanya melotot, bibirnya sobek, dan tangannya menempel dari dalam cermin seolah hendak keluar. Aku, yang dulu seperti kamu, jangan ulangi. Aku, dijadikan tumbal. Ajeng berteriak dan memecahkan cermin dengan gayung. Pecahannya berserakan, dan darah mengucur dari tangannya sendiri, entah akibat pecahan kaca atau karena luka lama yang terbuka kembali. Namun malam itu juga, hadiah selanjutnya datang. Saat ia membersihkan luka, ada paket misterius di depan pintu rumah. Sebuah kotak kecil berbentuk peti, dengan ukiran kuno. Di dalamnya, sebuah kalung emas berhiaskan permata merah menyala, dan sebuah surat bertuliskan tangan halus. Untuk sang perawan yang kini tidak lagi murni, kekayaanmu akan bertambah. Tapi jangan lupa tumbal pertamamu. Waktunya hampir tiba. Ajeng gemetar. Ia membuang kotak itu ke dalam sumur. Tapi saat pagi tiba, kotak itu ada kembali di kamarnya. Tidak rusak, tidak basah. Hari-hari berikutnya, uang semakin datang. Ia mulai membuka kios kecil, lalu berkembang jadi toko kosmetik. Pelanggannya membludak, bahkan dari desa lain. Bisnisnya melejit. Tapi semakin banyak uang datang, semakin berat beban di pundaknya. Ajeng mulai dihantui mimpi-mimpi buruk. Ia berjalan di lorong panjang, penuh jeritan perempuan yang terikat dan berdarah. Semuanya memanggil namanya. Mereka seperti menunggu, mengintai, mengancam. Dan di ujung lorong, selalu ada sosok itu. Pangeran Iblis berdiri dengan tangan terbuka, senyum menyeramkan di wajahnya, dan suara yang menggema dalam kepala Ajeng. Siapa? Gadis suci pertamamu, Ajeng. Pilih yang terdekat, yang paling percaya padamu. Ajeng terbangun, keringat membanjiri tubuhnya. Ia tak tahu harus bagaimana. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia harus memilih. Atau ia yang akan jadi tumbal. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Hujan belum turun, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumah barunya yang kini tampak mewah, Ajeng duduk di ruang tamu. Lampu gantung kristal berkilauan di atas kepalanya. Tapi hatinya gelap seperti sumur tua. Sudah 1 minggu sejak perjanjian itu diteken dengan darah. Dan malam ini, waktunya tiba. Ajeng menatap kalender dinding. Lingkaran merah besar di tanggal 7 Juni. Hari inilah yang disebut Pangeran Iblis sebagai malam penyerahan tumbal pertama. Jantung Ajeng berdetak tak karuan. Berkali-kali ia memeluk tubuh sendiri, mencoba mengusir ketakutan yang menggeliat di dalam dada. Tapi suara itu kembali terdengar, suara yang kini selalu datang saat jam menunjuk tengah malam. Ajeng, waktunya tiba, berikan aku gadis suci, atau aku akan mengambil kembali segalanya, termasuk nyawamu. Ajeng berdiri dan berjalan ke jendela. Dari balik tirai, ia menatap rumah kecil di ujung gang. Rumah sederhana itu dihuni oleh sahabat masa kecilnya, Rani, gadis manis yang polos, ceria, dan satu-satunya orang yang masih sering mengunjunginya tanpa pamrih. Mata Ajeng basah. Ia menunduk. Hatinya berteriak, "Jangan dia, jangan Rani." Tapi bisikan itu terus datang, mendorong masuk ke dalam pikirannya. Dia yang paling mudah, dia percaya padamu, dia datang jika kau minta. Kau tinggal buka pintu, dan aku akan mengambil sisanya. Ajeng menutup telinga, menggeleng keras-keras. Tapi perutnya mual.
dan pikirannya dipenuhi wajah iblis itu. Ia tahu, jika malam ini berlalu tanpa tumbal, hidupnya akan habis. Bahkan bisa lebih mengerikan dari kematian. Lalu handphonenya berbunyi. Rani. Ajeng mematung. Dengan tangan gemetar, ia angkat panggilan itu. Suara di seberang terdengar riang seperti biasa. Jeng, aku mau ke rumahmu ya. Bawa martabak. Kangen ngobrol. Ajeng tercekat. Jangan. Tapi lidahnya keluh. Suaranya nyangkut di tenggorokan. Kenapa kamu diam? Aku udah di ujung gang nih. Bentar lagi sampai. Ya. Klik. Telepon terputus. Ajeng berdiri seperti patung. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Rani akan tiba. Kepalanya terasa berat. Seolah ada 2 suara bertempur dalam batinnya. Satu memohon agar ia lari, menyerahkan diri, menerima takdir. Satu lagi menjerit, ini sudah takdirmu. Tumbal adalah bagian dari kesepakatan. Tok, tok, tok. Pintu rumah diketuk pelan. Ajeng melangkah perlahan, seperti mayat hidup. Tangannya membuka pintu. Dan di sana Rani berdiri, tersenyum manis, mengenakan jaket kuning kesayangannya. Di tangannya ada plastik berisi martabak manis, dan di matanya, tak ada sedikit pun curiga. Wah, rumahmu makin keren aja ya. Kayak rumah orang kota. Tumben kamu diem banget. Jeng, lagi capek ya? Ajeng hanya mengangguk. Tubuhnya gemetar. Masuk aja, gumamnya lirih. Rani duduk di sofa, membuka martabak, dan mulai mengoceh tentang kerja paruh waktunya di toko roti. Tapi Ajeng tak mendengar apa-apa. Ia hanya menatap Rani, melihat wajah lugu itu, dan membayangkan bagaimana nanti saat darahnya mengalir di altar iblis. Hatinya meringis, tapi ia ingat janji itu. 1 tumbal per tahun. Gadis suci. Jika gagal, darah Ajeng sendiri akan menjadi gantinya. Ajeng berdiri. Ia berjalan ke dapur, mengambil air putih, lalu mencampurkan bubuk hitam kecil dari botol misterius yang ia temukan di bawah bantal tadi pagi. Botol itu tak pernah ada sebelumnya. Tapi ia tahu siapa yang meletakkannya di sana. Ia kembali ke ruang tamu dan menyodorkan gelas itu. Minum dulu, Ran. Rani menyambutnya dengan senyum. Makasih, Jeng. Saat Rani meneguk air itu, Ajeng menoleh. Tak sanggup menatap mata sahabatnya saat racun halus mulai bekerja. Tak butuh waktu lama, tubuh Rani mulai lemas. Gelas jatuh dari tangannya. Martabak terguling ke lantai. Jejeng, kenapa rasanya panas? Ajeng menangis. Ia peluk tubuh Rani yang terkulai. Maaf, Ran, aku gak punya pilihan. Dengan tubuh lemas di pelukannya, Ajeng menyeret Rani ke gudang belakang. Gudang itu dulunya kosong, tapi setelah perjanjian, sebuah altar batu muncul di sana. Dinginnya seperti makam, dan di sudut ruangan, lilin-lilin menyala sendiri begitu Ajeng melangkah masuk. Ia tidurkan Rani di atas altar. Tubuh sahabatnya mulai berkeringat dingin, tapi napasnya masih ada. Maaf, maaf. Tiba-tiba, asap hitam menyelimuti ruangan. Dan dari balik asap itu, sosok tinggi berjubah hitam muncul. Pangeran Iblis. Ia tersenyum, menatap tubuh Rani dengan sorot puas. Kau belajar cepat, Ajeng. Kau tahu siapa yang paling cocok, sahabatmu sendiri. Kepercayaan adalah bumbu yang manis dalam pengkhianatan. Ajeng menangis, tapi tak bisa bergerak. Pangeran Iblis mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya, keluar api hitam yang menyambar tubuh Rani. Tak membakar, tapi mengikat. Rani yang masih sadar mulai menjerit. Teriakan menyayat hati, memohon, menjerit nama Ajeng. Jeng! Jeng, aku kenapa? Tolong! Ajeng menutup wajah, tak sanggup melihat. Tapi ritual sudah dimulai. Tubuh Rani bergetar. Darah mulai mengucur dari hidung, mata, dan telinganya. Lalu, hening. Suara terakhir Rani adalah, aku percaya padamu.
Dan kemudian, ia diam. Selamanya. Tubuh Rani berubah menjadi debu hitam yang ditiup angin dari dunia lain. Altar kembali dingin. Asap hilang. Pangeran Iblis menatap Ajeng dengan puas. Tumbal pertamamu diterima. Kau akan mendapatkan lebih. Tapi ingat tahun depan, malam yang sama, tumbal yang kedua. Jangan pernah berhenti, atau kau sendiri yang akan kubawa. Ia lenyap, dan Ajeng jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Sudah 3 hari sejak Ajeng menyerahkan Rani sebagai tumbal. Sudah 3 hari juga rumah itu terasa hampa. Terlalu sepi, terlalu dingin, dan terlalu menyesakkan. Ajeng duduk sendirian di kamarnya. Semua lampu menyala terang, tapi rasa gelap itu tetap menyelimuti hatinya. Lantai marmer yang mengilap, lemari pakaian mewah, perhiasan-perhiasan mahal yang dulu hanya bisa ia impikan, semua kini terasa tak bernilai. Tak ada yang bisa menebus kejahatan yang telah ia lakukan. Ia telah membunuh satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan malam-malamnya kini berubah menjadi neraka kecil. Malam pertama setelah ritual, Ajeng mendengar suara ketukan lembut di jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu angin. Tapi kemudian, ada suara. "Jeng, buka pintunya. Aku kedinginan." Ajeng membeku. Suara itu, suara Rani. Ia berlari ke jendela dan menarik tirai. Tak ada siapapun. Tapi udara di luar beku seperti peti es. Hatinya mencelos. Ia menutup tirai cepat-cepat dan menekan tubuh ke dinding. Keringat dingin mengalir deras meski cuaca malam itu panas dan pengap. Esok paginya, Ajeng mencoba mengalihkan pikirannya. Ia berangkat ke toko kosmetik miliknya yang semakin ramai. Pelanggan berdatangan seperti tak bisa berhenti. Omzet harian naik drastis. Ia bahkan diundang menjadi pembicara di acara kecantikan lokal. Tapi saat ia sedang bersiap di ruang rias, ia membuka cermin dan melihat Rani di belakangnya. Rambut panjangnya basah, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Tapi dari matanya mengalir darah, seolah terus menangis di alam lain. "Jeng, kenapa kamu bunuh aku?" Ajeng berteriak histeris. Para pegawai panik, mencoba menenangkannya. Tapi ia terus melihat bayangan itu, di cermin, di lantai yang mengilap, di kaca mobil, bahkan di pantulan air. Rani kini tak mau pergi. Sejak hari itu, Ajeng tak bisa tidur tenang. Setiap malam, mimpinya diisi oleh lorong gelap yang panjang. Ia berjalan sendiri, dan di ujung lorong, Rani berdiri, membawa martabak yang telah membusuk, sambil tersenyum penuh darah. "Aku bawa oleh-oleh dari neraka. Jeng, kamu mau mencicipi?" Ajeng terbangun sambil menjerit dan muntah darah. Ia sempat berpikir untuk ke Ustaz, tapi takut. Bagaimana jika Pangeran Iblis murka? Ia juga tak bisa cerita ke siapapun, karena siapa yang akan percaya bahwa ia menukar keperawanannya demi kekayaan lalu menumbalkan sahabatnya? Suatu malam, ia nekat menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Ia menulis nama Rani di kertas putih, berharap bisa membebaskan arwahnya. Tapi yang datang bukan kedamaian. Yang datang adalah teror. Dupa itu mendadak padam, lilin-lilin mati, dan suara Rani terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Jangan usir aku, Jeng. Aku masih mau tinggal. Kan kamu bilang kita sahabatan selamanya." Tiba-tiba, lemari baju terbuka sendiri. Pakaian-pakaian Ajeng jatuh berserakan, dan di antara tumpukan itu, Ajeng melihat jaket kuning milik Rani, yang seharusnya sudah ikut lenyap bersama tubuhnya di altar batu. Ajeng menjerit keras. Ia bakar jaket itu di halaman belakang, tapi pagi harinya, jaket itu kembali tergantung di kamar. Kali ini, ada darah di lengannya. Mulai hari itu, arwah Rani semakin nyata. Kadang Ajeng melihatnya duduk di sudut kamar, kadang berdiri di dapur sambil menangis, kadang hanya terdengar isaknya dari dalam lemari. Tapi yang paling menakutkan adalah, Ajeng melihat dirinya sendiri berubah. Kulitnya perlahan pucat, bola matanya mulai menghitam saat bercermin. Ia sering bicara sendiri, tertawa tanpa sadar, atau mendadak menangis sambil mencakar wajahnya.
Para pegawainya mulai takut. Bahkan salah satu dari mereka diam-diam mengundurkan diri. Mbah Sri pun mulai curiga. Suatu malam, saat Ajeng melamun di depan altar batu di gudang, Mbah Sri memergokinya. "Ajeng, kamu ngapain di sini, enduk?" "Nenek, jangan masuk. Ini tempat, ini bukan buat manusia." Mbah Sri melangkah mundur, menatap Ajeng dengan air mata berlinang. "Kamu bukan cucu nenek yang dulu." Ajeng menjerit dan mengunci pintu. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia sudah berubah. Perlahan-lahan, Pangeran Iblis mengambil jiwanya. Rani adalah awal kutukan itu. Dan semuanya belum selesai. Malam itu, saat hujan deras mengguyur desa, Ajeng kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya lebih nyata. Ia berjalan di padang ilalang yang luas, diterangi cahaya merah dari langit. Di tengah padang itu, altar batu berdiri, dikelilingi sosok-sosok perempuan yang semuanya menatapnya dengan mata penuh luka. Di antara mereka, Rani berdiri paling depan. "Ini baru permulaan, Jeng. Masih ada 6 tumbal lagi, dan kau akan menonton semuanya, satu persatu." Ajeng berlari menjauh, tapi tanah di bawah kakinya membuka. Ia jatuh, terjerembab ke dalam liang gelap, dan mendengar tawa Pangeran Iblis menggema. "Selamat datang di dunia barumu, Ajeng. Kau sudah terlalu jauh untuk kembali." Ajeng terbangun. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Ia duduk, memeluk lutut, dan menatap altar di sudut kamar. Pikiran buruk mulai menggerogoti benaknya. Bagaimana kalau aku kabur ke luar negeri? Bagaimana kalau aku cari paranormal? Apa benar aku bisa menghentikan ini? Tapi suara dalam kepalanya, yang bukan miliknya, menjawab dengan tawa pelan. "Sudah terlambat. Kau milik kami sekarang." Angin dini hari menggerakkan tirai jendela kamar Ajeng. Di luar, suara jangkrik bersahutan, tapi di dalam ruangan, hanya terdengar satu hal, isak tangis. Ajeng meringkuk di sudut tempat tidur, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka cakaran yang ia buat sendiri. Matanya memerah, bukan hanya karena tangis, tapi karena 3 malam berturut-turut ia tak bisa tidur. Bayangan Rani semakin sering datang. Kadang menangis, kadang tertawa. Tapi yang paling mengerikan adalah saat arwah Rani berbisik pelan. "Kamu selanjutnya. Kamu yang gantian dibakar." Ajeng tak tahan lagi. Pagi itu, ia nekat menyuruh sopir pribadinya mengantar ke sebuah desa terpencil di lereng gunung, tempat tinggal Ki Sarpani, seorang dukun tua yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Mbah Sri yang mendengar rencana itu sempat mencegah, tapi Ajeng sudah terlalu putus asa. "Aku gak peduli dosa. Aku cuma pengen Rani hilang. Dia bukan manusia lagi." Sepanjang perjalanan, Ajeng hanya diam. Jari-jarinya menggenggam tas kecil berisi jaket kuning milik Rani, yang kini sudah penuh bercak darah kering. Jaket itu akan dijadikan media pengusiran. Di dalam tas yang sama, ada juga potongan kuku Rani yang ia simpan saat mereka masih sering merawat kuku bersama. Entah mengapa Ajeng menyimpannya. Sekarang, benda itu mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Desa tempat Ki Sarpani berada diselimuti kabut tebal. Rumahnya ada di pinggir hutan, berdinding bambu tua, dikelilingi patung-patung batu yang menyerupai sosok wanita tanpa wajah. Saat Ajeng tiba, Ki Sarpani sedang duduk di bel-bel, membakar dupa, dan menatap api dalam mangkuk tanah liat. "Sudah kutunggu sejak kemarin. Ajeng, pewaris darah Tumenggung siluman." Ajeng tercengang. "Pewaris darah siapa?" Ki Sarpani menatapnya dengan mata keruh yang tajam. "Kau kira ini semua terjadi karena kebetulan? Kau kira iblis datang ke sembarang gadis? Kau, cucu keturunan terakhir dari Tumenggung Karangjati. Lelaki yang dahulu membuat perjanjian darah dengan bangsa bawah tanah, untuk kekuasaan dan harta." Ajeng terdiam. Tubuhnya melemas. "Jadi, semua ini warisan?" Ki Sarpani mengangguk pelan. "Rohnya terikat kutukan 7 turunan. Kau adalah tumbal yang belum dipanen, tapi kau berontak, dan membuat perjanjian baru. Itu yang membangkitkan mereka semua.
Ajeng merasa seperti bumi runtuh di kepalanya. Kalau begitu, bisa gak arwah Rani diusir? Aku gak kuat lagi diganggu terus. Ki Sarpani memandangi jaket kuning itu dan mencium baunya. Lalu ia memejamkan mata, bibirnya komat-kamit. Setelah beberapa detik, ia membuka mata dan berkata, "Bisa, tapi tidak tanpa harga." Ajeng terdiam. "Harga apa?" Ki Sarpani berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebilah keris pendek berbalut kain hitam. "Kau harus melukai tubuhmu dengan keris ini, meneteskan darahmu di jaket ini, sebagai bentuk penebusan atas pengkhianatanmu. Jika roh Rani menerima, dia akan pergi. Jika tidak..." Ajeng menelan ludah. "Kalau tidak..." Ki Sarpani menatapnya lama. "Kalau tidak, ia akan menjadi bagian dari tubuhmu, mengisi ruang jiwamu yang kosong. Perlahan, tubuhmu bukan lagi milikmu." Ajeng tak punya pilihan. Ia mengambil keris itu, menggigit bibir, dan menusuk telapak tangannya sendiri. Darah menetes deras ke atas jaket kuning itu. Aroma anyir langsung menguar, bercampur dengan dupa. Ki Sarpani mulai membaca mantra. Angin kencang mendadak berembus di dalam rumah, padahal jendela tertutup rapat. Api dari dupa berkedip-kedip, dan suara tangisan terdengar dari pojok ruangan. Suara Rani. "Kenapa, Jeng? Kenapa kamu mau buang aku? Kita kan masih bisa bersama." Ajeng menutup telinga, menangis. "Maaf, Ran, aku nyesel, tapi aku gak kuat lagi." Mantra makin keras. Tiba-tiba, jaket kuning itu terbakar sendiri. Api biru menyala, membakar tanpa asap. Suara jeritan Rani terdengar lebih nyaring, menggema seperti datang dari balik kubur. "Aku sahabatmu. Aku sahabatmu. Aku..." Api padam. Semua hening. Ajeng terjatuh. Tubuhnya lemas. Ki Sarpani duduk bersila, terengah-engah, lalu mengangguk. "Sudah selesai. Tapi bukan berarti kamu bebas." Ajeng menatapnya. "Apa maksudnya?" "7 turunan. Itu artinya 7 tumbal. Kau baru memberi 1. 6 lagi menunggu. Dan setiap tahunnya, iblis akan menagih." Ajeng menangis, lebih keras dari sebelumnya. "Tapi aku gak mau lanjut. Aku mau berhenti. Gak mau jadi pembunuh lagi." Ki Sarpani hanya menatap kosong. "Kalau begitu, kau harus siap mati. Tapi bukan mati biasa. Mati yang akan membuatmu menjadi tumbal juga. Dan rohmu akan terperangkap di antara dunia." Ajeng terduduk. Nafasnya memburu. Saat ia kembali ke rumah, malam sudah turun. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi suara Rani tak terdengar lagi. Cermin di kamarnya kini hanya memantulkan dirinya sendiri. Namun ketika ia menatap bayangannya dalam-dalam, sesuatu terasa aneh. Mata bayangan itu bukan matanya. Terlalu gelap, terlalu dalam, terlalu bukan manusia. Ajeng menjauh dari cermin, merasakan ada yang mengintai dari dalam dirinya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak Ajeng menumbalkan Rani. 1 tahun sejak ia mencoba mengusir arwah sahabatnya dengan bantuan Ki Sarpani. 1 tahun pula sejak ia tahu bahwa dirinya adalah pewaris kutukan 7 turunan, dan bahwa 6 tumbal masih menunggu. Namun selama setahun itu, tidak ada gangguan. Tak ada suara isakan di malam hari, tak ada sosok Rani di balik cermin. Toko kosmetiknya berkembang menjadi 2 cabang. Ia kini diundang di televisi lokal, diwawancara sebagai wanita muda inspiratif. Bahkan seorang pejabat pemerintah daerah sempat memintanya menjadi brand ambassador untuk program kecantikan desa. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, Ajeng tahu, ini hanya tenang sebelum badai. Dan badai itu datang, tepat setahun setelah darahnya menetes di jaket kuning Rani. Malam itu, Ajeng baru saja pulang dari Jakarta setelah menghadiri pameran kecantikan. Ketika masuk ke rumah, ia mencium bau yang sangat familiar. Bukan wangi parfum atau dupa, tapi bau amis. Bau darah. Ia menyusuri lorong rumah,
dan mendapati lantai marmer putihnya bernoda merah gelap, seperti tetesan darah yang baru jatuh. Di tengah lorong, berdiri sosok pria jangkung berpakaian serba hitam. Wajahnya tertutup tudung, dan ketika ia berbicara, suaranya berat, menggema seperti dari dalam sumur. Waktunya. Tumbal kedua. Ajeng mundur. Gemetar. Tidak. Aku tidak mau. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari lantai, muncul bayangan-bayangan yang berputar membentuk pusaran. Dalam pusaran itu, Ajeng melihat bayangan seorang gadis sedang menari. Rambut panjang, kulit kuning langsat, pakaian tradisional Jawa. Gadis itu tersenyum manis. Tapi di balik senyum itu, ada kesedihan yang dalam. Siapa dia? Bisik Ajeng. Bayangan pria berjubah menunjuk ke pusaran itu. Namanya Ayu Laras, penari sinden dari desa Candi Mulyo. Masih perawan. Dia pilihan berikutnya. Ajeng menangis, berlutut. Tolong, jangan paksa aku. Aku gak mau jadi pembunuh lagi. Sosok itu hanya berkata satu hal sebelum menghilang. 6 tumbal, atau 6 tahun penderitaan abadi. Keesokan paginya, Ajeng terbangun dengan leher yang penuh bekas cakaran, tanda bahwa peringatan itu bukan mimpi. Ia mencoba mengabaikannya. Ia bahkan sempat berencana pergi ke luar negeri, kabur ke Singapura atau Australia. Tapi anehnya, setiap kali ia membuka situs pemesanan tiket, listrik rumahnya padam. Saat ia menyalakan lampu kembali, layar laptop menampilkan wajah Rani, tersenyum getir. Jeng, gak ada tempat lari. Ajeng menyerah. Ia mulai mencari tahu tentang Ayu Laras, penari dari desa Candi Mulyo. Ia berpura-pura tertarik menjadikannya model brand lokal untuk kosmetiknya. Setelah menjalin komunikasi dengan kepala sanggar tari tempat Ayu berlatih, Ajeng pun mengatur kunjungan. Dan saat pertama kali melihat Ayu secara langsung, jantung Ajeng mencelos. Gadis itu sangat mirip Rani. Bukan hanya wajah dan rambut, tapi cara tertawa, cara berbicara, bahkan cara menunduk malu saat dipuji. Ajeng hampir membatalkan niatnya saat itu juga. Tapi ketika ia pergi ke kamar mandi sanggar, dan menatap cermin, wajah pria berjubah itu muncul. Jika bukan dia, kau yang kami ambil. Ajeng menggeleng, menggigit bibir sampai berdarah. Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Dalam perjalanan pulang, Ajeng tak berhenti menangis. Ia tahu, Ayu adalah orang baik. Gadis yatim yang hidup bersama ibunya dan menari untuk membiayai sekolah adiknya. Dan dia akan mati, hanya karena Ajeng tamak setahun lalu. 3 malam kemudian, Ajeng menyusun rencana. Ia mengundang Ayu ke rumahnya, dengan alasan pemotretan produk kecantikan eksklusif. Sang ibu yang lugu dan polos bahkan mengantar Ayu dengan bangga. Anak saya baru pertama kali ke rumah orang kaya. Mbak Ajeng, semoga sukses ya, nak. Ajeng hanya tersenyum kaku. Ia merasa muntah menahan rasa bersalah. Malam itu, Ayu menginap di rumah Ajeng. Tidurnya di kamar tamu, tak jauh dari ruang ritual yang kini sudah kembali aktif. Altar batu dari gudang sudah dipindahkan ke ruang bawah tanah, tertutup rak buku palsu yang hanya Ajeng tahu pintunya. Ajeng sempat ragu. Ia sempat menatap foto lama Rani di kamar. Tapi takdir telah digerakkan. Tengah malam, Ajeng masuk ke kamar Ayu. Ia membiusnya perlahan, seperti dulu ia lakukan pada Rani. Mengangkat tubuh Ayu yang ringan itu, membawanya ke ruang bawah tanah, meletakkannya di atas altar batu, dan membacakan mantra dari lembaran kulit yang ia simpan di balik laci rahasia. Tapi saat ia hendak menusukkan pisau ritual ke dada Ayu, Ayu terbangun. Matanya terbuka. Tapi, bukan matanya yang bicara. Ajeng, kamu pikir bisa terus mengorbankan tanpa dibalas? Suara itu, suara Rani. Wajah Ayu perlahan berubah menjadi wajah Rani yang terbakar. Dagingnya melepuh. Matanya berdarah. Ajeng menjatuhkan pisau, menjerit. Tidak, tidak, jangan hantui aku lagi. Tapi sesaat kemudian, semua kembali normal. Ayu masih terbaring, tertidur pulas. Ajeng menggigil.
Tapi suara dalam pikirannya, suara yang sama dari pria berjubah, berkata pelan, "Jangan takut, ini hanya pengingat bahwa mereka semua melihat." Ajeng menutup matanya, mengangkat pisau, lalu menusuk. Satu tusukan, darah mengalir deras. Ayu masih sempat terbangun setengah, hanya cukup untuk menatap Ajeng dengan air mata. "Kenapa, Kak? Aku belum sempat beli seragam adikku." Lalu tubuhnya lemas. Nafas terakhir pun terlepas. Ajeng menjerit, menangis sambil memeluk tubuh Ayu yang sudah dingin. "Maaf, maaf, maafkan aku." Tapi tak ada yang mendengar. Hanya altar batu yang kembali menyala merah. Dan suara tawa dari dalam dinding semakin dekat, semakin nyata. Malam menyelimuti desa yang sunyi. Angin dingin menggigilkan dedaunan yang bergesekan di pepohonan, seolah berbisik mengingatkan akan kutukan yang belum selesai. Ajeng duduk termenung di ruang bawah tanah rumahnya, di mana altar batu bercahaya merah menyala. Di hadapannya, kitab kulit tua terbuka, menampilkan mantra-mantra yang berisi sumpah dan kutukan. Kaki-kaki bayangan hitam masih melingkar, menunggu giliran tumbal ketiga. 6 bulan setelah kematian Ayu Laras, Ajeng merasa hidupnya semakin terkunci dalam lingkaran kengerian tanpa akhir. Tubuhnya yang dulu sehat kini kurus. Wajahnya selalu murung dan matanya sembab karena jarang tidur. Hari itu, di tengah malam yang pekat, sosok pria berjubah hitam muncul kembali. Wajahnya samar tapi tatapannya menusuk, menyampaikan pesan yang tak perlu kata-kata. "Waktumu hampir habis, Ajeng." Tumbal ketiga adalah gadis buta dari panti asuhan. Dia adalah Mawar. Dia perawan dan suci, tanpa dosa. Ajeng menahan napas, ketakutan menyergap. Mawar, nama itu telah ia dengar saat mencari informasi tentang tumbal selanjutnya. Gadis muda berusia 18 tahun yang tinggal di panti asuhan desa sebelah. Kehidupannya sederhana, tanpa keluarga, tapi penuh cahaya meskipun matanya buta sejak lahir. Rasa iba dan kebencian bercampur dalam dada Ajeng. Ia tahu tak akan bisa menghindar. Pangeran Iblis tak memberi pilihan. Di pagi yang dingin, Ajeng menyamar sebagai pekerja sosial. Ia mengunjungi panti asuhan dengan alasan ingin memberikan bantuan dan perhatian khusus. Ia melangkah pelan masuk ke ruang utama, tempat Mawar dan beberapa anak lain sedang duduk. Suasana sunyi. Hanya suara lembut alunan lagu anak-anak terdengar dari radio tua. Mawar tersenyum tulus ketika Ajeng mendekat. "Selamat pagi, Kak Ajeng. Apa aku bisa membantu?" Ajeng merasakan hati kecilnya hancur. Mawar yang tak pernah melihat dunia ini, ternyata memiliki jiwa yang sangat terang. Gadis itu menyapa dengan ramah, penuh percaya. "Aku di sini untuk membantu kalian semua," kata Ajeng pelan. Mawar meraih tangan Ajeng dan menggenggamnya erat, walau matanya tak bisa melihat. "Aku percaya padamu." Ajeng menelan ludah. Kepedihan yang tak terucap menyelimuti dirinya. Malam tiba dengan gelap yang mencekam. Ajeng membawa Mawar ke rumahnya dengan alasan perawatan khusus. Ia menyiapkan kamar tidur Mawar dengan lembut, berusaha menutupi kegelisahan yang merayapi jiwanya. Di kamar tidur Mawar, lilin-lilin kecil menyala, menciptakan bayangan menari-nari di dinding. Ajeng berdiri di dekat jendela, memandang langit malam yang tak bertabur bintang. Sosok pria berjubah hitam muncul di sudut ruangan. "Saatnya, Ajeng." Ajeng menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meski hatinya seperti dipatahkan. Di ruang bawah tanah, Mawar terbaring di atas altar batu yang dingin. Ajeng memegang tangan gadis itu erat. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku, Mawar. Aku tak punya pilihan." Namun, ketika Ajeng mengangkat pisau, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mawar membuka matanya yang buta, menatap Ajeng dengan ketulusan yang menakutkan. "Kak Ajeng, aku tahu kamu takut. Tapi aku tidak ingin melihatmu menderita selamanya." Sebuah suara lembut bergema di ruangan itu, seperti desahan angin malam. Tiba-tiba, bayangan gelap mengelilingi altar. Makhluk hitam dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan,
siap mengambil nyawa Mawar. Ajeng menggenggam pisau lebih erat, bertekad melawan. Dalam keberanian terakhir, ia memohon pada sang pangeran iblis, "Tolong hentikan ini. Aku bersedia membayar apapun, tapi jangan ambil dia." Pangeran iblis tertawa, suara yang menusuk jiwa. "Beranikah kau menantangku, Ajeng? Jangan lupa, perjanjian itu telah ditulis dengan darahmu sendiri." Tiba-tiba, sosok Mawar bersinar terang. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, menembus kegelapan dan membakar makhluk iblis yang mencoba merenggut nyawanya. Ajeng terperangah, menyaksikan mukjizat itu. Mawar yang buta, ternyata memiliki kekuatan yang tak pernah ia duga. Makhluk iblis meraung kesakitan sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Ajeng jatuh terduduk, air matanya mengalir tanpa henti. Mawar tersenyum, memegang tangan Ajeng. "Aku akan menjaga kamu, Kak. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah." Malam itu, Ajeng merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu, kutukan itu masih belum berakhir, tapi setidaknya, ia tak sendirian. Pagi berikutnya, Ajeng membawa Mawar kembali ke panti. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mawar tidak lagi hanya gadis buta yang rapuh, tapi pelindung yang penuh harapan. Ajeng menatapnya penuh haru. "Terima kasih, Mawar. Kau adalah cahaya dalam kegelapanku." Namun, di sudut ruang, bayangan sosok pria berjubah hitam muncul kembali, tersenyum dingin. Tumbal keempat menanti, Ajeng, dan tak ada jalan untuk melarikan diri. Desember 2016. Malam menyelimuti kota kecil itu dengan kegelapan pekat dan udara yang menusuk tulang. Hujan gerimis turun membasahi jendela-jendela rumah Ajeng, memantulkan bayangannya yang bergetar di balik tirai tipis. Dalam rumah yang dulu penuh kemewahan kini, hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Ajeng duduk di ruang bawah tanah, tempat altar berdiri megah, dilapisi kain merah tua, dihiasi lilin-lilin yang terus menyala. Aroma dupa menyebar ke segala penjuru, memenuhi ruangan dengan bau belerang dan sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya yang dulu bugar kini kurus dan lelah. Matanya sembab karena tak pernah tidur nyenyak selama 6 tahun terakhir. Dari sudut gelap, sosok pria berjubah hitam muncul perlahan. Wajahnya separuh tertutup bayangan, tapi mata merah menyala yang menatap Ajeng membuat darahnya membeku. Pangeran iblis datang menuntut. "Ajeng, waktumu sudah habis. Kau harus menyerahkan tumbal ketujuh. Tumbal keperawanan terakhir. Adikmu, Laras." Ajeng menunduk. Air matanya menetes. Laras, satu-satunya darah daging yang tersisa. Gadis manis berusia 15 tahun yang masih polos dan tak berdosa. Semenjak Ayu dan Mawar, Laras satu-satunya yang selalu ia lindungi. Namun kini kutukan itu memaksanya menyerahkan nyawa terakhir untuk menjaga kekayaan dan hidupnya sendiri. Suara gemerisik terdengar dari tangga kayu. Laras turun perlahan, membawa boneka beruang kesayangannya. Matanya yang polos memandang Ajeng dengan rasa penasaran. "Kak, kenapa kamu di sini? Aku takut." Ajeng berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Laras, kakak, kita harus bicara tentang sesuatu yang penting. Kakak janji, tidak akan menyakitimu." Laras mendekat, menggenggam tangan Ajeng. Namun, di balik kepolosannya, Ajeng merasakan ketegangan yang tak biasa. Malam itu, Ajeng membawa Laras ke ruang bawah tanah. Altar darah sudah siap. Lilin-lilin berbaris rapi. Bayangan mereka menari di dinding, menciptakan suasana mencekam. Ajeng memeluk Laras erat. "Maafkan kakak. Ya, ini demi kita." Namun Laras menatap dalam-dalam, seolah tahu rahasia kelam yang akan menghancurkan mereka berdua. Saat Ajeng bersiap, sosok pangeran iblis muncul lagi. Kali ini, wajahnya semakin jelas. Pria dengan kulit bersisik seperti ular, mata merah membara, dan taring tajam yang mengintimidasi. "Waktunya sudah tiba, Ajeng. Aku ingin tumbal terakhir. Kau sudah berhutang dengan darah, dan darah harus dibayar lunas." Ajeng berlutut, memohon dengan suara parau. "Tolong, jangan ambil Laras.
Aku rela bayar apa saja. Ambil nyawaku, tapi jangan dia. Pangeran Iblis tertawa getir. Suaranya bergema seperti suara ribuan makhluk yang menderita. Kau pikir aku memberi pilihan? Tumbal adalah tumbal. Tiba-tiba, dari bayang-bayang, suara berbisik terdengar. Ribuan suara gadis muda yang pernah menjadi tumbal. Mereka datang, menyeruak dalam kegelapan. Ajeng, janji, janji. Ajeng teringat janji yang dulu ia buat pada diri sendiri. Janji untuk menyelamatkan Laras, untuk menebus semua dosa yang pernah ia lakukan. Dalam keputusasaan, Ajeng mengangkat pisau emas yang dulu ia gunakan untuk perjanjian. Pisau itu berkilau dengan cahaya merah darah. Ia berjalan pelan ke kamar Laras. Langkahnya berat seperti menanggung beban seluruh dunia. Ketika membuka pintu, Laras sudah terbaring di tempat tidur. Wajahnya putih pucat tapi tenang. Kak, aku tahu ini akan terjadi. Aku siap. Ajeng menatap adiknya. Air matanya mengalir deras. Maafkan kakak. Ya, Laras. Namun saat ia mengangkat pisau, Laras duduk perlahan, menggenggam tangan Ajeng. Kak, jangan lakukan ini. Kalau hidup kakak harus dengan membunuh orang yang kau sayang, aku tak ingin kakak hidup. Ajeng terdiam, terharu sekaligus hancur. Aku takut. Laras, aku tak ingin kehilanganmu. Tiba-tiba, bayangan hitam menebar di sekeliling mereka. Pangeran Iblis marah dan mengeluarkan aura kegelapan yang menyelimuti seluruh ruangan. Dalam saat genting itu, Laras mengangkat pisau dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Aku akhiri ini. Untukmu, Kak. Darah memercik deras, memenuhi lantai dan altar. Ajeng menjerit, memeluk tubuh adiknya yang mulai lemah. Pangeran Iblis meraung kesakitan. Kulitnya mengelupas terbakar oleh darah suci Laras yang mengalir. Bayangan tumbal-tumbal terdahulu muncul satu persatu. Wajah mereka bersinar dengan cahaya putih. Terima kasih, Laras, kau pembebas. Setelah semuanya selesai, Ajeng berdiri di antara puing-puing kegelapan. Tubuhnya lemah, jiwa dan raganya nyaris hancur. Tapi ia merasakan kedamaian yang tak pernah ada sebelumnya. Kamar itu kini terang. Sinar putih memenuhi ruang bawah tanah. Angin lembut berhembus, membawa suara tawa Laras yang menenangkan. 3 tahun kemudian, Ajeng tinggal jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia membuka sebuah panti asuhan kecil, merawat anak-anak yatim piatu, dan berusaha menebus semua dosa masa lalunya dengan kasih sayang. Setiap malam, ia berdoa di altar kecil di kamarnya. Maafkan aku, Laras. Aku berjanji akan hidup untukmu dan mereka yang tak bersalah. Meskipun kutukan sudah berakhir, bayang-bayang kegelapan itu tetap menghantui, mengingatkan Ajeng bahwa harga kekayaan instan itu sangat mahal, harga yang harus dibayar dengan nyawa dan hati yang hancur.